Pada video kali ini kita akan membahas tentang kamus, yaitu satu alat bantu dalam proses penerjemahan. Sebelumnya akan ada 3 topik yang kita bahas pada sesi ini. Yang pertama adalah tentang kamus itu sendiri, kemudian tentang jenis-jenis kamus dan komponen-komponen yang ada di dalam kamus. Untuk menyederhanakan, di sini saya tidak membedakan antara kamus, thesaurus, dan glosarium. Semuanya akan saya sebut kamus. Sementara ada pandangan lain yang membedakan antara kamus, thesaurus, dan glosarium. Untuk jenis kamus sendiri ada berbagai macam. Yang pertama ada kamus monolingual. Kamus monolingual ini adalah kamus yang kata-kata yang kita cari itu dalam bahasa pertama, ya, dan definisinya di dalam bahasa yang sama. Contohnya adalah Cambridge Dictionary yang monolingual, di mana kita mencari kata dalam bahasa Inggris dan mendapatkan definisi juga dalam bahasa Inggris. Misalnya kita menemui satu teks di sini, I'm old, not obsolete. Kemudian kita mencari kata obsolete di dalam Cambridge Dictionary. Lalu kita menemukan definisinya seperti ini. Not in use anymore, having been replaced by something newer and better or more fashionable. Jadi kata yang kita cari obsolete dalam bahasa Inggris dan definisi yang sudah saya bacakan tadi juga di dalam bahasa Inggris. Dan yang kedua adalah bilingual dictionary. Kalau bilingual dictionary ini, kata yang kita cari dalam satu bahasa, namun definisinya dalam bahasa lain. Kembali, saya gunakan Cambridge Dictionary, tapi yang Inggris Indonesia. Ketika saya memasukkan obsolete, maka saya mendapatkan definisinya yaitu usang di dalam bahasa Indonesia. Berwarna biru, bisa kita lihat di situ. Jenis kamus yang lain adalah full size atau saya sebut general dictionary. Jadi kamus yang umum begitu. Nah, kamus yang umum ini biasanya coveragenya sangat luas, makanya kamusnya biasanya besar. Dan dia juga mencakup kata-kata yang jarang digunakan. Sebagai contoh adalah KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia. Kita bisa lihat di sini ada cengek. Ya, cengek yaitu cabai kecil yang rasanya pedas atau cabai rawit. Kemudian definisi yang pertama, definisi yang kedua, sambal yang dimasak dengan cara ditumis terbuat dari cabai, bawang, dan gula merah yang dihaluskan. Saya ambil contoh lain, cengis, ya, di situ definisinya adalah bau sangat sangit seperti kerak terbakar. Dan di samping kiri definisi tertulis kode ARK yang merupakan kependekan dari arkais. Arkais ini artinya kata-kata yang tidak lagi digunakan atau kosakata yang kuno. Kemudian jenis kamus yang lain adalah learner dictionary atau kamus pembelajar. Nah, kamus pembelajar ini cakupannya tidak sebanyak kamus umum atau full size dictionary, tapi kata-kata dan informasi yang ada di dalamnya dalam tanda kutip atau saya tulis dengan garis miring, ini dianggap bermanfaat untuk pembelajar satu bahasa. Misalnya saya ambil di sini contoh dari Oxford Learner Dictionary. Di situ bisa Anda lihat ada kata critical, ya, dan ada definisinya juga dalam bahasa Inggris. Kebetulan ini Learner Dictionary yang sifatnya monolingual. Dan selain ini adalah kata-kata yang dianggap bermanfaat bagi pembelajar satu bahasa, ada juga kode-kode seperti B2, Opal W, dan Opal S. Nah, kode-kode ini nanti kita akan bahas ketika kita mendiskusikan komponen-komponen yang ada di dalam kamus. Untuk sementara kita lewati terlebih dahulu, ya. Tapi intinya
kata-kata dan informasi yang ada di dalamnya. Ini adalah komponen yang dianggap bermanfaat bagi pembelajar satu bahasa. Selanjutnya adalah collocation dictionary. Ini jenis kamus yang lain. Saya sederhanakan definisi kolokasi, yaitu kombinasi kata. Misalnya, great ideas dalam bahasa Inggris itu benar. Tapi kalau green ideas dalam bahasa Inggris itu tidak berterima, karena ide itu adalah nomina pada tataran abstrak dan tidak memiliki warna. Sambil contoh dari Macmillan Dictionary of Collocation, di situ bisa Anda lihat ada kata abandon, dan selain definisinya stop doing or planning something or supporting an idea, ya, ada juga daftar adverbia yang cukup sering digunakan dengan abandon. Jadi misalnya completely, altogether, completely, entirely, ya, dan Anda juga bisa lihat contohnya masing-masing yang ada di bawah. Misalnya, by 1941, the policy of internment had been largely abandoned. Ini sebagai satu contoh saja. Kemudian jenis kamus yang lain adalah kamus yang spesifik, ya, pada satu domain. Domainnya ini bisa bermacam-macam. Saya ambil contoh dari bidang hukum. Tentu saja bisa bidang engineering, bisa bidang sosial dan ekonomi dan sebagainya. Ya. Di sini kita lihat kata alien, ya, di situ definisinya tidak ada yang mengacu kepada makhluk luar angkasa. Semuanya mengacu pada ekspatriat, ya, atau orang asing yang tidak memiliki kewarganegaraan di mana hukum tersebut berlaku. Jadi misalnya ada orang ekspatriat, ya, di Indonesia, berasal dari negara lain dan tidak memiliki kewarganegaraan Indonesia, maka orang itu bisa disebut alien. Begitu juga dengan kita. Jadi misalnya saya berada di negara lain, misalnya Korea, ya, maka saya bisa disebut alien, yaitu orang yang ada di negara tersebut tapi bukan warga negara. Ya, jadi waktu saya sekolah di Korea dulu, saya mendapatkan semacam KTP untuk penduduk yang bukan warga negara Korea. Nah, judul di KTP-nya itu adalah Alien Registration Card. Jadi semacam KTP untuk orang asing begitu. Setelah itu ada thesaurus. Ya, jadi thesaurus ini adalah kamus yang membuat hubungan antara satu kata dan kata lain dan biasanya sinonim. Tapi juga bisa antonim atau word relation yang lain. Seperti hiponim, ya, hubungan antara kata umum dan kata khusus dan sebagainya. Saya ambil contoh dari Collins Thesaurus, ya, bisa kita lihat thief di situ kata yang kita cari, kemudian diberikan sinonimnya ada rubber, ada crook, kemudian diberikan tanda kurung informal, ada burglar, stealer, bandit, plunderer, mugger, shoplifter, dan sebagainya. Jadi di sini sinonimnya bukan sinonim sempurna, tapi sinonim yang dekat, ya. Jadi kata-kata yang berhubungan dengan pencuri. Tadi sudah kita bahas mengenai beberapa jenis kamus dan tentu saja masih banyak lagi jenis-jenis kamus lainnya. Namun kita langsung saja ke pokok bahasan berikutnya, yaitu dictionary component. Yang pertama adalah headword atau entry. Nah, tadi di slide-slide sebelumnya saya menggunakan istilah kata yang kita cari. Sebetulnya ada istilah leksikografi yang mengacu pada kata yang kita cari, yaitu disebut headword atau entry. Jadi kata-kata yang ada di dalam kamus, ya, yang kita cari itu bisa kita sebut headword atau entry. Kalau sekarang tentu saja mencarinya menggunakan search engine, ya, menggunakan query box seperti itu. Tapi kalau zaman dahulu mungkin kita harus mengurutkan secara alfabetis. Di sini saya ambil contoh dari Cambridge Dictionary. Saya memasukkan kata obsolete di kotak penelusuran dan memperoleh headword, ya, beserta penjelasannya.
Kemudian komponen lain yang ada di dalam satu kamus selain entry atau headword adalah part of speech. Bisa kita lihat di layar Anda, light, entry light itu di bawahnya tertulis noun yang artinya adalah nomina. Kemudian kalau kita scroll lagi ke bawah, maka light ya ini dia bisa menjadi adjective. Jadi yang pertama light sebagai kata benda, kemudian yang kedua light sebagai kata sifat. Sehingga di sini membantu kita untuk membedakan penggunaan light secara kontekstual baik sebagai nomina maupun sebagai kata sifat atau adjektiva. Dan ada lagi penggunaan light yang lain sebagai verba. Oke, jadi bisa dilihat contohnya masing-masing, boleh dipraktekkan juga. Sekarang kalau Anda mau, Anda bisa pause video ini dan masuk ke cambridgedictionary.com, kemudian mencari kosakata light. Selanjutnya komponen kamus yang kita bahas adalah definition atau sense, ya, dan contoh-contohnya. Jadi sebelumnya saya selalu menggunakan kata-kata definisi, tapi secara leksikografis ada istilah yang sering digunakan pada tataran leksikografi. Leksikografi ini istilah untuk ilmu perkamusan ya, yaitu sense. Jadi kalau ada yang menyebutkan definisi dan ada juga yang menyebutkan sense, ini kalau dalam istilah leksikografi mereka bisa saling menggantikan. Bisa kita lihat di situ light ada dua sense atau dua definisi. Yang pertama adalah the brightness that comes from the sun, fire, etc. and from electrical devices and that allows things to be seen. Ini definisi yang pertama. Nah, definisi yang kedua adalah a piece of equipment that produces light such as lamp or bulb. Ini definisi yang kedua dari light sebagai nomina. Nah, di bawah definisi-definisi itu ada contoh penggunaan kata tersebut secara kontekstual. Ya, karena di sini sebagai nomina bisa kita lihat contohnya baik yang ada di sense pertama maupun sense kedua, semuanya berfungsi sebagai nomina. A bright light misalnya, she could see the city lights in the distance. Ya, dua-duanya lights di situ. Light atau lights adalah sebagai nomina, bukan adjektiva, kata sifat ya, atau kata kerja. Kemudian ada juga informasi yang lain ya di komponen leksikografi atau kamus. Yang pertama adalah transkripsi fonetik atau kadang juga ada audionya ya. Misalnya di sini kata critical di situ tertulis K-R-I-T-I-K, kemudian ada tanda schwa, kemudian L. Ini huruf fonetik ya. Kalau Anda mengambil Introduction to Linguistics atau Phonetics and Phonology, dua mata kuliah tersebut mungkin tidak asing lagi dengan notasi ini. Dan di sampingnya ada gambar speaker ya. Kalau diklik maka nanti kita akan bisa mendengar pengucapan kata critical dalam bahasa Inggris. Kemudian informasi lain yang bisa tampil di dalam kamus itu adalah mengenai frekuensi. Jadi kalau kita lihat kata critical ini word frekuensinya kita lihat di situ maksimal ya, dari 5 titik ya semuanya berwarna merah. Artinya frekuensi penggunaan kata ini cukup tinggi. Kemudian yang ketiga adalah derived forms, yaitu bentuk turunan. Ya, bentuk turunan ini bisa bentuk yang diafiksasi atau bentuk-bentuk frasa yang mencakup kata tersebut. Kalau di sini misalnya ada critically dan criticalness. Critically sebagai adverb dan criticalness sebagai noun. Semuanya di sini adalah critical yang sudah ditambah afiksasi. Kemudian yang keempat ada informasi lain ya, yaitu recorded usage. Ya, contohnya seperti ini. Jadi ada penggunaan secara historis, grafik penggunaan secara historis yang bisa kita lihat dari kata yang sedang kita cari. Jadi misalnya untuk kata critical di collinsdictionary.com di situ bisa kita lihat dari 1708 itu naik grafiknya
kurang lebih naik, sempat turun di 1828, namun mulai 1888 itu naik terus sampai 2008. Kemudian ada juga usage notes, ini adalah panduan penggunaan kata tersebut. Nah, di sini bisa kita baca, critical in its strictest use implies an attempt at objective judging so as to determine both merits and faults. Informasi selanjutnya yang bisa juga ada di dalam suatu kamus adalah CEFR scale. Jadi CEFR ini adalah semacam level kompetensi untuk pembelajar yang digunakan di Eropa. Ya, tapi tentu saja kita juga bisa membuat level kompetensi yang lain. Kalau level kompetensi CEFR itu ada 6, ya. Tapi Anda juga bisa membuat misalnya hanya 3 saja atau 10 dan sebagainya. Ya, ini saya ambil CFR sebagai contoh saja. Jadi bisa kita lihat karena ada 6 di situ ya, A1, A2, B1, B2, dan C1, C2. Ya, jadi yang ada di sini adalah B2. Kalau kita konversi dengan angka, dia adalah level keempat dari 6 level. Jadi critical ini termasuk kata-kata yang level kompetensinya cukup tinggi ya. Jadi kalau misalnya Anda sedang mempelajari bahasa Inggris, kemudian di level 4, maka kemungkinan Anda akan menemui kata-kata ini lebih sering dibandingkan kata-kata yang ada di level di bawahnya. Kemudian yang nomor 7 adalah modality, spoken or written. Jadi apakah kata tersebut digunakan pada ranah tulis atau ranah lisan. Ya, dan di sini bisa kita lihat kembali kata critical di Oxford Learners Dictionaries.com, dia digunakan di 2 ranah. Opal W, ya, Opal itu Oxford Phrase Academic List, itu W written, dan Opal S, W-nya itu written, S-nya itu adalah spoken. Jadi digunakan di 2 ranah. Ada kata yang digunakan hanya di 1 ranah saja, dan ada yang digunakan di dua-duanya. Kebetulan di sini saya ambil contoh dari yang digunakan di keduanya. Kemudian ada juga informasi lain ya, karena banyak sekali informasi lain. Saya tambahkan satu lagi saja contoh, yaitu source language. Saya ambil dari KBBI misalnya mangkrak. Nah, mangkrak ini sekarang sudah diserap ke dalam bahasa Indonesia, tapi asalnya sebetulnya dari bahasa Jawa. Bisa kita lihat di samping definisi, keadaan tidak terawat atau tidak terurus, ada kode JW. Ya, jadi JW ini kependekan dari Jawa, yang artinya kosakata mangkrak itu diserap. Ya, saya gunakan kata donor, jadi berasal dari bahasa Jawa. Baik, tadi sudah kita bahas 3 topik tentang kamus. Yang pertama adalah tentang kamus itu sendiri, di mana saya menggunakan definisi yang menggabungkan antara kamus, thesaurus, dan glosarium, sehingga tidak ada perbedaan ketiganya. Semua saya sebut kamus. Kemudian yang topik kedua, kita sudah bahas beberapa jenis kamus, mulai dari kamus yang sifatnya umum, kemudian kamus yang sifatnya khusus, kamus pembelajar, kamus kolokasi, dan sebagainya. Kemudian yang ketiga, saya juga sudah bahas beberapa komponen kamus, mulai dari entry atau headword, kemudian definisi, part of speech, pengucapan, dan fitur-fitur lainnya. Sekian untuk pertemuan kali ini. Silahkan jika ada pertanyaan atau ada komentar, atau saya mungkin ada yang kelewatan, boleh ditulis di kolom komentar, atau boleh juga kirim email atau private message ke saya. Terima kasih dan sampai jumpa di video sesi berikutnya.